Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Kami masih membahas mengenai perubahan kedua Undang-Undang ITE dan kali ini akan membahas mengenai identitas digital. Lantas seperti apa nih Pak Dirjen? Implementasi identitas digital yang sebelumnya telah kita bahas. Ya, jadi sebetulnya dalam tingkat tertentu kita sudah menerapkan ya atau mengimplementasikan identitas digital, misalnya tanda tangan digital. Nah, nanti tentu dengan adanya Undang-Undang ITE ini mestinya akan semakin masif penggunaan identitas digital ini. Nah, data yang ditampilkan lewat Digital ID ini sejalan dengan data yang telah didaftarkan pemilik data ke pemerintah melalui pencatatan sipil, ya sehingga berguna untuk verifikasi data. Sekali lagi hanya penyelenggara sistem atau sertifikasi elektronik PSRE dengan izin dari pemerintah saja yang dapat mengeluarkan Digital ID supaya data masyarakat tidak disalahgunakan. Nah, dengan demikian keamanan data masyarakat bisa lebih terjaga sekaligus dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan ataupun privasi data pribadi begitu. Nah, penggunaan identitas digital ini dinilai menjadi salah satu, ya bukan satu-satunya memang, tapi menjadi salah satu solusi untuk menjaga keamanan data pribadi dari kejahatan siber. Nah, selanjutnya nanti apabila Undang-Undang PDP sudah berlaku secara penuh, ya undang-undang itu berlaku sejak diundangkan begitu ya. Baik. Berlaku secara penuh, tetapi sekarang ini kan masih masa transisi karena kita harus membuat 3 PP ya, peraturan pemerintah dulu. Nah, data pribadi tidak boleh sembarangan diberikan nanti kalau Undang-Undang PDP-nya, ini Undang-Undang PDP itu 1 PP dan 1 Perpres ya, sudah siap naskahnya. Jadi setelah Undang-Undang PDP ini berlaku ya, bahkan sejak sekarang sebetulnya kita mengimbau masyarakat tidak sembarangan memberikan data pribadi. Nah, harus ada metode bahwa hanya yang memiliki dan orang yang berkepentingan yang bisa membacanya dan menggunakannya sesuai dengan peruntukannya begitu. Baik, identitas digital ini dinilai menjadi salah satu solusi untuk bisa menjaga keamanan data pribadi serta juga menghindari dari adanya kejahatan siber. Yang kemudian Pak Dirjen ini masif diberitakan beberapa hari belakang ini terkait dengan identitas digital dalam aplikasi KTP digital yang digaungkan akan menggantikan iktp. Demikian. Nah, apakah jika nantinya saya memiliki iktp ini kemudian wajib untuk beralih ke IKD begitu Pak Dirjen? Apa manfaat yang bisa kita dapatkan sekiranya? Iya, jadi kalau KTP digital atau IKD ya, ini belum diwajibkan ya untuk semua penduduk. Nah, jadi kemarin sempat ramai informasi bahwa akhir 2023 harus semua kita harus beralih ke KTP digital. Ya sempat ada postingannya di medsos maupun di pemberitaan di media-media online. Nah, tetapi masyarakat yang sudah memiliki iktp tentu diperbolehkan untuk memiliki identitas kependudukan digital. Walau IKD ini nantinya akan menggantikan bentuk bentuk KTP yang lama atau iktp, ya ini iktp-nya masih akan tetap berlaku dia begitu. Nah, karena IKD itu kan butuh perangkat smartphone dan internet. Sementara ya belum semua ya kita punya akses atau menginginkan mengakses internet ya. KTP elektronik ini masih menjadi tanda pengenal bagi masyarakat lanjut usia misalnya yang tidak memiliki smartphone dan yang daerahnya tidak memiliki jaringan internet. Ya, ini kan kalau penetrasi internet kita ini kan baru ataupun sudah ke 78% warga negara kita. Jadi masih ada 22% yang tidak mengakses internet, ya misalnya tadi orang lanjut usia, kemudian yang tinggal di daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Nah, dengan adanya IKD ini pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien serta menghemat anggaran, misalnya pengadaan belangko, kemudian ribon itu apa ya? Pita ini ya, kemudian film, cleaning kit, ya apa ini perangkat pembersih, kemudian tidak tergantung pada vendor dan bisa dikembangkan sendiri oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, kemudian tidak memerlukan anggaran khusus
ya dalam pembangunan sistem IKD serta menurunkan biaya verifikasi data pada pelayanan publik karena menghilangkan peran perantara begitu. Ya ini kabar baik tapi sekaligus kabar buruk juga ya. Jadi beberapa fungsi ataupun pekerjaan jadi hilang begitu. Nah, apabila terselenggara dengan baik ya dan lancar tanpa komplikasi atau persoalan hambatan yang tidak terlalu besar, maka ini bagus sekali begitu ya. Kita punya IKD, masyarakat nggak perlu lagi repot-repot bawa KTP kemana-mana begitu kan. Semua urusan ya tinggal sentuh di smartphone kita, terpampanglah iktp, maksud saya KTP digital ya di ponsel penggunanya. Kalau sekarang kan kita harus potret dulu itu iktp kita ya, baru bisa kita tampilkan. Nah nanti tidak perlu hal seperti itu. Nah identitas digital ini harus terrealisasi di Indonesia karena selain sebagai upaya menghindari aktivitas ilegal, penggunaan identitas pribadi juga dapat menjadi semacam ya penghematan begitu ya. Nah jadi setiap sertifikat atau ID yang dikeluarkan oleh satu penyelenggara sertifikat elektronik dan platform yang menggunakan penyelenggaraan sertifikat elektronik itu, ya ini akan menghemat anggaran banyak sekali. Di Amerika saja ya menurut McKinsey tahun 2019 identitas digital ini bisa menghemat atau KTP digital ini bisa menghemat 130 miliar dolar Amerika Serikat karena tidak semua orang membuat ID baru sekali saja begitu ya. Nah, jadi uangnya ini kan bisa kita gunakan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Nah, kalau kita lihat di negara lain, di Malaysia dan di Australia misalnya, mereka juga mendorong hal yang sama dan saya kira Indonesia juga tidak boleh tertinggal dalam hal-hal yang berbau digital ini. Baik, ini tentunya menarik sekali ya Pak Dirjen. Jika tadi disebutkan masyarakat tidak perlu lagi repot membawa kemana-mana KTP dan semua urusan ini tinggal sentuh saja begitu. Nah, lantas apakah dengan adanya identitas digital ini akan menjamin bahwa masyarakat akan semakin dimudahkan begitu Pak dan tidak lagi mengulangi rutinitas seperti mungkin fotokopi KTP begitu. Apakah dengan adanya identitas digital ini masyarakat akan lebih dimudahkan begitu Pak Dirjen? Iya, ya salah satu manfaat dari teknologi adalah kan memudahkan kehidupan kita ya sebagai manusia. Tadi kita nggak perlu lagi fotokopi karena tadi kan middleman-nya sudah tidak diperlukan lagi, tidak perlu belangko, tidak perlu kertas yang tentu saja memakan banyak biaya selain juga ya sedikit banyaknya akan mempengaruhi lingkungan hidup kita begitu ya. Nah jadi nanti akses pelayanan publiknya jadi lebih mudah ya, masyarakat dapat mengakses pelayanan publik maupun privat dengan cepat melalui ya hanya dari gawai mereka saja. Ya bayangkan sekarang ini juga untuk menarik uang dari ATM kan tidak harus pakai kartu ATM sekarang begitu ya. Ya bisa lewat smartphone kita. Jadi lebih mudah lagi, kita tidak perlu membawa KTP kita ya. Ini kan akan menghemat waktu, menghemat tenaga, ya menghemat anggaran begitu karena prosesnya menjadi semakin cepat. Kemudian juga ada kemudahan verifikasi begitu ya karena verifikasinya secara digital tidak lagi secara manual. Kalau mau buka rekening bank itu akan cepat begitu ya. Kemudian kalau fasilitas pengajuan dokumen kependudukan ya nggak perlu repot-repot lagi bawa setumpuk dokumen misalnya ke kelurahan ya untuk mengurus sesuatu. Nah jadi memang akan mempermudah kita ya, mempermudah hidup kita dengan KTP digital ini. Ya, kaitannya dengan pelayanan publik tentunya ini akan memberikan kenyamanan, kecepatan, efektivitas, dan juga efisiensi begitu ya Pak kepada masyarakat Indonesia. Dan kita tentunya masih ingin mengetahui juga Pak Dirjen mengenai faktor keamanan dari semua pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Juru Bicara.